Asta Brata, wujud 8 dewa yang tertanam nilai filsafat yang menjadi dasar pedoman menjadi pemimpin di dalam pesan yang berbeda yang mengandung nilai dasar sifat jiwa karakter pemimpin yang menjadikan pedoman pemimpin Amrih Praja Nayaka dan gajah adalah simbol fondasi kekuatan yang berpegang teguh pada Asta Brata. Amrih Praja Nayaka mengharapkan pemimpin yang baik. Amrih Praja Nayaka mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Amrih Praja Nayaka. Cerdas kuat setiap fokus peka mendengar setiap aspirasi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini menjadi harapan masyarakat Bangli. Bangli Amrih Praja Nayaka, Bangli Amrih Praja Nayaka. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Karena suara ini suara rakyat, karena suara kami suara kemenangan masyarakat Bangli. Bangli Amrih Praja Nayaka, Bangli Amrih Praja Nayaka. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Bangli Amrih Praja Nayaka, Bangli Amrih Praja Nayaka. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli. Gunakan hak pilih Anda. Datang ke TPS, jangan ada yang golput dan tolak money politik. Tentukan pilihan demi masa depan Bangli. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Yang saya hormati Pak Lurah dari KPU Provinsi Bali, Pak Ketua
Bawaslu Kabupaten Bangli, rekan-rekan komisioner KPU Kabupaten Bangli, serta Bapak Ibu dari partai politik dan bakal pasangan calon yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penerimaan ini kami terima di bawah tenda, yang mana tenda ini juga coba kami rangkai dengan segala keterbatasan dan fasilitas yang ada pada pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 6 September yang akan datang. Saya sampaikan juga bahwa penerimaan pendaftaran ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Untuk itu kepada seluruh peserta agar mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan salah satu perwakilan dari partai politik untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya datang ke tempat ini. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Namo-Buddhaya, salam rahayu. Ketua KPU beserta jajarannya yang saya hormati, dari KPU Provinsi Bali yang hadir pada saat ini yang saya hormati pula, kemudian dari Bawaslu dari provinsi yang saya hormati pula, kemudian dari Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya yang saya hormati, dari pasangan calon, bakal calon bupati dan calon wakil bupati Sang Nyoman Sedana Arte, dan calon wakil bupati Pak Diar beserta istri, dua-duanya beserta istri yang saya hormati dan saya cintai, partai pengusung lengkap dari 5 partai, ketua sekretaris yang hadir yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita menyatakan puja dan puji syukur kehadapan Ibu Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asum ketuhanan kita dapat bertemu di kantor KPU ini dalam rangka kami selaku partai pengusung untuk mendaftarkan calon pasangan sedia, yaitu bakal calon bupati dan calon wakil bupati, yaitu Pak Nyoman Sedana Arte, dan calon wakil bupatinya Pak Bayan Diar. Mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan daripada KPU. Demikian sambutan kami. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran KPU yang telah menerima kajian kami untuk melaksanakan pendaftaran pasangan calon kami. Terima kasih, dan lebih lanjut mungkin ada dari KPU, kami persilakan. Terima kasih, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi baiklah, karena kehadiran Bapak Ibu semua berkaitan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, maka seluruh berkas akan kami terima secara resmi di depan. Kami persilakan untuk silakan berbicara. Selanjutnya saya persilakan Ketua Pogja untuk menyampaikan tata cara pemeriksaan berkas. Pada Ketua Pogja, Pak Sastra Pogja, kami persilakan. Yang pertama, divisi teknis membuka berkas, meneliti syarat pencalonan, ada atau tidaknya berkas pencalonan, sah atau tidak sahnya berkas pencalonan,
jika berkas tidak lengkap atau ada berkas yang tidak sah, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan dan berkas akan dikembalikan dan diberikan tanda pengembalian. Hal-hal yang dilakukan adalah: pertama, meneliti formulir BKWK, disandingkan antara surat keputusan kepengurusan partai politik yang diunduh dari laman KPU dengan surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang sudah dilegalisasi yang dibawa oleh partai politik. Kedua, meneliti formulir B1 KWK, disandingkan antara surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang diunduh dari laman KPU. Ketiga, meneliti surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten terkait dengan legalisasi dan disandingkan dengan surat keputusan yang diunduh dari laman KPU. Jika berkas syarat pencalonan sudah lengkap dan sah, Divisi Teknis akan menyerahkan berkas pencalonan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangli untuk diserahkan kepada tim pemeriksa berkas. Tim pemeriksa berkas akan kembali melakukan pengecekan terhadap syarat pencalonan dan meneliti ada atau tidaknya syarat calon. Kemudian seluruh berkas akan ditunjukkan kepada seluruh hadirin. Hal-hal yang dilakukan oleh tim pemeriksa berkas adalah menceklis setiap syarat pencalonan pada lembar checklist yang sudah disediakan. Menceklis ada atau tidaknya syarat calon pada lembar checklist. Jika ada syarat calon yang tidak ada, berkas akan dikembalikan dan diberikan tanda pengembalian. Jika seluruh syarat calon ada, maka berkas diterima dan diberikan tanda terima dan berita acara. Petugas operator akan mengentri data bakal pasangan calon pada aplikasi Silon dan menampilkan pada layar. Apabila berkas bakal pasangan calon sudah memenuhi syarat pencalonan, maka tim pemeriksa membuat berita acara dan akan dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli. Berita acara dan tanda terima beserta lampiran kemudian ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli dan penghubung bakal pasangan calon. Ketua KPU Kabupaten Bangli kemudian akan menyerahkan berita acara dan tanda terima beserta lampiran kepada bakal pasangan calon. Ketua KPU Kabupaten Bangli menyampaikan bahwa proses pendaftaran telah selesai dilaksanakan. Ketua KPU Kabupaten Bangli mempersilahkan tim pemeriksa kesehatan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai tata cara atau mekanisme pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya dilakukan penyerahan surat pengantar pemeriksaan kesehatan yang berisikan jadwal pemeriksaan dan alur pemeriksaan yang wajib dibawa pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai menerima penjelasan, Ketua KPU Kabupaten Bangli mengarahkan bakal pasangan calon, partai politik pengusul, dan bakal tim penghubung untuk melakukan konferensi pers paling lama 15 menit. Kemudian bakal pasangan calon dan rombongan meninggalkan kantor KPU Kabupaten Bangli diantar oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangli.
Seluruh rangkaian kegiatan pendaftaran akan disiarkan secara langsung melalui YouTube dan Facebook resmi KPU Kabupaten Bangli. Demikianlah tata cara pemeriksaan berkas yang akan kita lakukan pada hari ini. Berkas akan diserahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangli yang kemudian untuk diserahkan kepada tim pemeriksa berkas. Kemudian, tim pemeriksa berkas akan kembali melakukan pengecekan terhadap syarat pencalonan dan meneliti ada atau tidaknya syarat calon. Kemudian, seluruh berkas akan ditunjukkan kepada seluruh hadirin. Mengharapkan pemimpin yang baik, Bangli, Amri Prajanayaka. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik, yang mampu sejahterakan rakyatnya. Bangli, Amri Prajanayaka. Baik, yang pertama untuk persyaratan pencalonan model BKWK Parpol ada. Kedua, model B1 KWK Parpol. Yang ketiga, keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya. Kemudian lanjut persyaratan calon. Dimulai dari bakal calon bupati. Pertama, model BB1 KWK. Ada. Kedua, model BB2 KWK. Ketiga, fotokopi ijazah. Ada. Yang keempat, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Ada. Yang kelima, surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ada. Lanjut. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian. Ada. Lanjut, ketujuh, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ada. Selanjutnya, yang ke-8, surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Lanjut. Ke-9, dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak, yaitu yang pertama, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama calon. Ada. Kedua, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. Ada.
tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Lanjut yang ke-10, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Selanjutnya, bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara. Nah, ini perlu saya bacakan ya. Tidak harus ada ya. Bagi calon yang berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati atau penjabat wali kota, soft copy foto ukuran 4x6 cm, soft copy foto hitam putih ukuran 4x6 dan soft copy foto ukuran 10,2 cm kali 15,2 cm ke-4R. Sudah. Dan yang terakhir saya sampaikan, hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan kemudian oleh KPU Kabupaten Bangli. Demikian hasil checklist ya yang dilakukan oleh tim pemeriksa berkas. Selanjutnya saya akan sampaikan hasil pemeriksaan berkas untuk calon wakil bupati. Pertama, model BB1 KWK. Ada. Kedua, model BB2 KWK. Ada. Ketiga, fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Ada. Keempat, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Kelima, surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa A. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara persorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ada. 6. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian. Ada. Yang ketujuh, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ada. Yang kedelapan, surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Selanjutnya, dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak. Pertama, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama calon. Kedua, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. Ada. Ketiga, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak. Ada. Yang ke-10, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Selanjutnya, bagi bakal calon yang berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara. C. Foto calon ukuran 10,2 cm kali 15,2 cm atau 4R sebanyak 2 lembar. Ada.
D. Stok kopi foto sebagaimana huruf A, huruf B, dan huruf C. Ada. Kemudian yang ke-20, dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, PNS atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta kepala desa dan perangkat desa. Tidak ada ya, karena bakal calon tidak berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, PNS atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang. Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, PNS atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta kepala desa dan perangkat desa, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon. Kemudian terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan kemudian oleh KPU Kabupaten Bangli. Demikian hasil pemeriksaan berkas bakal calon wakil bupati. Selanjutnya saya akan sampaikan dokumen bersama. Pertama, naskah visi misi dan program pasangan calon mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah yang ditandatangani pasangan calon. Ada. Selanjutnya, daftar nama tim kampanye kabupaten dan atau kecamatan. Ada. Demikian hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh tim pemeriksa berkas terhadap bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Cerminkan gajah sebagai pijakan, cerdas kuat setiap fokus peka, mendengar setiap aspirasi. Izin Bapak Ibu sekalian, berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Bangli. KPU Kabupaten Bangli telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Sangnyoman Sedana Arte, SI titik. Kemudian 2. Bakal calon Wakil Bupati Iwayan Diar, SSTP titik par titik. Baik, Bapak Ibu, bisa saya lanjut? Oke. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon.
Kemudian kedua, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon dan menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Persyaratan pencalonan lengkap memenuhi syarat. Persyaratan calon lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota atau KPU Kabupaten Bangli. Berita acara ini disampaikan kepada 1 rangkap untuk bakal pasangan calon, 1 rangkap untuk perwakilan partai politik atau gabungan partai politik, 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten, 1 rangkap untuk arsip KPU Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, nama Putu Gede Pertama Pujawan Ketua, Gede P. Roy Suparman anggota, IKD Adiawan anggota, Iputu Anom Januwintari anggota, Iwayan Sastra Puja anggota. Sudah? Kalau sudah, kita bisa printkan sejumlah yang dibutuhkan. Dan mohon izin Bapak Ibu, waktu untuk tanda tangan. Lasta Brata Amri Prajanayaka Bangli mengharapkan pemimpin yang baik. Dari pihak rumah sakit Sanglah itu nanti bisa memberikan bagaimana tata cara pemeriksaan kesehatan. Ya, untuk tes kesehatan, kebetulan untuk calon paslon yang dari Bangli itu dapat tanggal 8 untuk medical check up-nya, terus tanggal 9 itu untuk psikologinya, tes psikologinya. Dan yang mau bacakan ya, tata cara pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020. Yang pertama nih ke persiapan calon bupati dan wakil bupati, yaitu 1, sehari sebelum pemeriksaan kesehatan, bakal calon tidak boleh melakukan aktivitas fisik berlebih dan tidur yang cukup. Yang 7.15 sudah sampai di wing. Saya dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, akan mempresentasikan tata cara pemeriksaan kesehatan psikologi. Bisa di next. Jadi peran HIMSI di sini nantinya bapak-bapak paslon nantinya akan dipotret dengan mengungkap 11 aspek yang menjadi dasar pemeriksaan psikologi. Nah, jadi tes psikologinya akan dimulai pada jam 8.30 sampai jam 12. Di sana akan ada tes tulis. Lalu kita akan istirahat jam 12 sampai jam 1. Setelah itu dilanjutkan dengan in-depth interview dengan format panel. Lalu setelah interview selesai akan ada penandatanganan berita acara pemeriksaan. Demikianlah penjelasan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya kami mohon kepada bapak pasangan calon bersama salah satu dari pantul konsul untuk ke depan kita menyerahkan berita acara dari tanda terima serta surat pengantar kesehatan. Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Bangli, Amri Prajanayaka. Bupati dan wakil bupati, kami berikan kesempatan untuk melakukan komprehensi tes paling lama 15 menit di ruang media center yang telah kami persiapkan. Silakan teman-teman tes juga bersiap di sana. Bapak pasangan calon kami berikan waktu selama 15 menit. Hari ini pada jam 1.42 menit pasangan dari Sadio Sang Yang Wayandiar sudah selesai melakukan proses pendaftaran di KPU dan akan dilanjutkan dengan tes kesehatan dan tes psikologi. Baik, dengan berakhirnya kegiatan penerimaan ini, maka berakhir pula pendaftaran bakal pasangan calon
yang diusulkan oleh gabungan partai politik. Kami tutup dan akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Jadi tadi sekitar pukul 10 WITA itu datang ke kita ada 5 gabungan partai politik terdiri dari PDIP, terus ada Demokrat, ada Gerindra, ada Hanura, ada juga PKPI yang sudah mendaftarkan bakal pasangan calonnya kepada kita. Nah, selanjutnya kita juga sudah lakukan proses pengecekan administrasi persyaratan yang mana juga rekan-rekan tadi juga sudah saksikan semua, dan hasil berita acara pemeriksaan berkas itu sudah kita serahkan tadi dan memenuhi syarat. Untuk selanjutnya nanti bakal pasangan calon itu akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan di mana Kabupaten Bangli itu akan dijadwalkan di Rumah Sakit Sanglah pada tanggal 8 dan 9 September yang akan datang. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Penetapan kita lakukan di tanggal 23. Amri Prajanayaka Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Bangli, Amri Prajanayaka. Cerdas kuat setiap fokus kau mendengar setiap aspirasi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingin menjadi harapan masyarakat Bangli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang saya hormati Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Bali bersama Bawaslu Kabupaten Bangli. Yang saya hormati Pak Lurah dari KPU Provinsi Bali yang juga koordinator wilayah untuk Bangli, serta komisioner KPU Kabupaten Bangli, Bapak Ibu dari bakal pasangan calon bersama partai politik pengusung. Kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam penerimaan ini kami terima di bawah tenda yang kami coba rangkai dengan segala keterbatasan tempat dan fasilitas yang ada pada pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangli yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020. Penerimaan pendaftaran ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019. Kami persilakan salah satu perwakilan dari Bapak Ibu partai politik ataukah dari Bapak pasangan calon untuk menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya dalam kesempatan hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketua KPU Kabupaten Bangli dan yang tidak perlu kami sebutkan namanya satu persatu, kami hormati juga pasangan paslon yang kami usung, yang kami hormati, dan hadirin sekalian yang kami hormati pula.
kami dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bangli bersama DPD Partai Nasdem Kabupaten Bangli mengusung calon kami. Jadi tujuan kami adalah menyampaikan calon yang kami usung, Bapak Made Subrate sebagai calon Bupati Kabupaten Bangli dan Pak Ngakan Made Kuteparwate sebagai calon Wakil Bupati Bangli. Jadi itu maksud dan tujuan kami. Ya, kurang lebih kami mohon maaf dan ada hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk didaftarkan sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli pada pemilihan serentak tahun 2020. Untuk itu ya kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan segala persyaratan telah kami lengkapi. Apabila ada kekurangan kami mohon nanti disampaikan kepada kami, barangkali kami bersedia untuk melengkapinya. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Maka sebelum berkas akan kami terima secara resmi. Mohon itu berkas. Selanjutnya saya persilakan Ketua Pogja untuk menyampaikan tata cara pemeriksaan berkas. Silakan Pak Ketua. Yang pertama, Divisi Teknis membuka berkas, meneliti syarat pencalonan, ada atau tidaknya berkas pencalonan, sah atau tidak sahnya berkas pencalonan. Jika berkas tidak lengkap atau ada berkas yang tidak sah, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan dan berkas akan dikembalikan dan diberikan tanda pengembalian. Hal-hal yang dilakukan adalah: pertama, meneliti formulir BKWK, disandingkan antara surat keputusan kepengurusan partai politik diunduh dari laman KPU dengan surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang sudah dilegalisasi yang dibawa oleh partai politik. Yang kedua, meneliti formulir B1 KWK, disandingkan antara surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang diunduh dari laman KPU. Ketiga, meneliti SK surat keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten terkait dengan legalisasi dan disandingkan dengan surat keputusan yang diunduh dari laman KPU. Jika berkas syarat pencalonan sudah lengkap dan sah, Divisi Teknis menyerahkan berkas pencalonan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangli untuk diserahkan kepada tim pemeriksa berkas. Hal-hal yang dilakukan adalah menceklis setiap syarat pencalonan pada lembar checklist yang sudah disediakan. Jika seluruh syarat calon ada, maka berkas diterima dan diberikan tanda terima dan berita acara. Ketua KPU Kabupaten Bangli menyerahkan berita acara dan tanda terima beserta lampiran kepada bakal pasangan calon. Ketua KPU Kabupaten Bangli menyampaikan bahwa proses pendaftaran telah selesai dilaksanakan. Ketua KPU Kabupaten Bangli mempersilahkan tim pemeriksa kesehatan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai tata cara atau mekanisme pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya dilakukan penyerahan surat pengantar pemeriksaan kesehatan yang berisikan jadwal pemeriksaan dan alur pemeriksaan yang wajib dibawa pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai menerima penjelasan, Ketua KPU Kabupaten Bangli mengarahkan bakal pasangan calon, partai politik pengusul dan bakal tim penghubung untuk melakukan konferensi pers paling lama 15 menit
Bakal pasangan calon dan rombongan meninggalkan kantor KPU Kabupaten Bangli dan diantar oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangli. Seluruh rangkaian kegiatan pendaftaran akan disiarkan secara langsung melalui YouTube dan Facebook resmi KPU Kabupaten Bangli. Demikian tata cara pemeriksaan berkas pendaftaran yang akan kita lakukan hari ini. Karena pemeriksaan syarat pencalonan sudah dilakukan, maka divisi teknis menyerahkan berkas pencalonan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bangli untuk diserahkan kepada tim pemeriksa berkas. Tim pemeriksa berkas akan kembali melakukan pengecekan terhadap syarat pencalonan dan meneliti ada atau tidaknya syarat calon. Pertama, persyaratan pencalonan. Model B KWK Parpol. Ada. Memenuhi syarat. Kemudian model B1 KWK Parpol. Ada. Memenuhi syarat. Kemudian keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya. Ada? Memenuhi syarat. Kemudian saya lanjutkan dengan membacakan persyaratan calon bakal calon bupati. Pertama, model BB1 KWK. Ya. Kedua, model BB2 KWK. Ya. Fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar atau STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Ada. Kelima, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. Ada. Keenam, surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa A. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ada. Tunjukkan. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian. Ada. Yang kedelapan, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ada. Yang kesembilan, surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Yang ke-10, dokumen yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak, terdiri dari fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama calon. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Soft copy foto sebagaimana huruf A, huruf B, dan huruf C. Ada. Demikian hasil pengecekan berkas bakal calon bupati. Kemudian saya bacakan berkas calon wakil bupati. Pertama, model BB1 KWK. Ada.
surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa A. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Ada. Kemudian ketujuh, surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari kepolisian. Ada. Kedelapan, surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ada. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Ada. Pertama, keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta kepala desa dan perangkat desa. Tidak ada. Dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Demikian hasil pemeriksaan berkas bakal calon wakil bupati. Selanjutnya saya bacakan dokumen bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pertama, naskah visi, misi, dan program pasangan calon mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah yang ditandatangani pasangan calon. Ada. Kedua, daftar nama tim kampanye kabupaten dan atau kecamatan. Ada. Demikian telah kami sampaikan hasil pemeriksaan berkas pencalonan dan berkas calon bupati dan wakil bupati. Kemudian selanjutnya, petugas operator akan mengentri data bakal pasangan calon pada aplikasi Silon dan menampilkan pada layar. Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020 pada hari ini Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Bangli. KPU Kabupaten Bangli telah melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020 atas nama. Jadi mohon diperhatikan apakah namanya sudah sesuai. 1. Bakal calon Bupati Imade Subrata. 2. Bakal calon Wakil Bupati Ngakan Made Kuta Parwata. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten melakukan kegiatan sebagai berikut. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Persyaratan pencalonan lengkap memenuhi syarat. Persyaratan calon lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bangli.
Berita acara ini disampaikan kepada satu rangkap untuk bakal pasangan calon, satu rangkap untuk perwakilan partai politik atau gabungan partai politik, satu rangkap untuk Bawaslu Kabupaten, satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan Ketua, Gede P. Roy Suparman anggota, Ikade Adiawan anggota, Niputu Anom Janu Wintari anggota, Iwayan Sastra Puja anggota. Baik, demikian tadi saya sudah bacakan berita acara, jadi mohon izin Bapak Ibu untuk menandatangani berita acara ini. Satu saya kembalikan. Demikian tadi. Selanjutnya saya persilakan dari tim pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Sanglah untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai tata cara dan mekanisme pemeriksaan kesehatan. Dari Rumah Sakit Sanglah kami persilakan. Kami dari tim Rumah Sakit Sanglah dan tim dari HIMSI Psikologi akan membacakan tentang tata cara pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota tahun 2020. Yang pertama itu persiapan calon bupati dan wakil bupati. Sehari sebelum pemeriksaan kesehatan, bakal calon tidak boleh melakukan aktivitas fisik berlebih dan tidur yang cukup. Tata laksana pemeriksaan psikologi. Jadi peran HIMSI di sini adalah melakukan asesmen atau pemeriksaan psikologi dengan mengungkap 11 aspek dari bapak-bapak pasangan calon dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten. Nah, pemetaan jadwal pemeriksaan psikologi seperti tadi diungkapkan Ibu Dokter di Bangli pada tanggal 9 September 2020. Amit Prajanayaka Bangli mengharapkan pemimpin yang baik. Bangli Amit Prajanayaka Bangli mengharapkan pemimpin yang baik yang mampu sejahterakan rakyatnya. Dengan telah kami serahkan berita acara dan tanda terima, jadi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati nanti ada perwakilan dari 2 orang partai pengusul. Kami berikan kesempatan selama 15 menit di ruang media center untuk memberikan konferensi pers. Jadi teman-teman wartawan silakan bersama bakal pasangan calon, kita ada di utara. Bahwa hari ini sudah kita lewati satu proses dari proses pemilu kada yang akan dilakukan di Kabupaten Bangli. Yaitu hari ini saya sudah didaftarkan dari partai pengusung ke KPU Kabupaten Bangli dan sudah diterima. Astung harap ke depannya proses-proses selanjutnya akan kami ikuti secara bersama-sama terkait dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berakhirnya kegiatan penerimaan ini, maka berakhir pula pendaftaran bakal pasangan calon yang diusulkan gabungan partai politik. Kami tutup dan akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi. Tentukan pilihan demi masa depan Bangli.